Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua, yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat uhuwah, nikmat kesehatan, nikmat semuanya. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan untuk kita semua. Semoga kita semoga menjadi orang yang beruntung yang mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti, amin. Hari ini saya akan menjelaskan tentang iman, ilmu, dan amal. Yang pertama itu iman. Apa arti iman? Iman artinya percaya. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dan meyakinkan dengan hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Untuk lebih lengkapnya lagi mengenai penjelasan tentang iman, simaklah materi yang akan saya sampaikan, mulai dari pengertian iman dalam Al-Quran dan hadis, penjelasan arti iman, rukun iman, seperti yang kita pelajari kemarin, iman kepada Allah salah satunya, dan hal yang membatalkan iman. Pengertian iman dulu secara luas. Iman artinya percaya. Menurut istilah, iman adalah membenarkan, meyakinkan dengan hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi pengertian iman kepada Allah yaitu membenarkan dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada dengan segala sifat-sifatnya dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata, yakni dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Seseorang dikatakan memiliki iman yang sempurna apabila orang tersebut bisa memenuhi 3 unsur keimanan, yakni membenarkan atau meyakinkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Lalu pengertian iman dalam Al-Quran dan hadis, yang dimaksud itu membenarkan dengan penuh keyakinan Allah Subhanahu wa taala memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada hamba-hambanya, yaitu nabi dan rasul pilihannya, dengan kebenaran yang nyata dan petunjuk yang jelas, dan bahwa Al-Quran adalah merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang ia firmankan dengan sebenarnya. Sedangkan arti iman dalam hadis maksudnya iman yang merupakan pembenaran dalam batin. Nabi Muhammad SAW menyebutkan hal-hal lain seperti iman, yakni seperti akhlak yang baik, bermurah hati, sabar, cinta Rasul, cinta sahabat, memiliki rasa malu, dan yang lain. Lalu arti iman berdasarkan bahasa yaitu pembenaran hati. Sedangkan menurut istilah iman yaitu seperti yang saya ucapkan tadi, membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Lalu penjelasan arti iman ada 3 menurut saya, yaitu yang pertama membenarkan dengan hati, yakni dengan menerima segala apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang kedua mengikrarkan atau diucapkan dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu yang ketiga mengamalkan dengan perbuatan, yaitu mengamalkan dalam bentuk keyakinan, dan anggota badan mengamalkan dalam bentuk ibadah seperti ketentuannya, yaitu seperti sholat, itu kan menggunakan perbuatan. Lalu ada rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada nabi dan rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadar Allah. Lalu hal-hal yang membatalkan iman. Nawaqidul iman atau pembatalan iman merupakan sesuatu yang bisa menghapuskan iman sesudah iman masuk di dalamnya, yakni diantaranya yang pertama mengingkari sesuatu dari kehusuannya atau rububiyah Allah, atau mengaku mempunyai sesuatu dari kehusuan Allah tersebut atau membenarkan orang yang mengakuinya. Yang kedua, sombong serta menolak beribadah kepada Allah.
Tiga, menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah atau ia mintai pertolongan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, menerima sesuatu yang ditetapkan Allah untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya. Yang ketiga yaitu mendustakan Rasulullah. Yang kelima yaitu mendustakan Rasulullah. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas tentang ilmu. Ilmu pengetahuan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia, yang mencakup hal yang ada di alam semesta yang mana semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pengetahuan tidak dapat lepas dari pergerakan dan perkembangan manusia di muka bumi ini. Hal ini dikarenakan ilmu sendiri berperan penting dalam peradaban manusia. Demikian pula Al-Quran, di mana merupakan sumber ilmu dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Lalu, pengertian ilmu dan ilmu pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmu adalah metode tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Menurut Kamus Populer Istilah Islam, ilmu merupakan salah satu sifat wajib bagi Allah yang artinya Allah Maha memiliki ilmu. Pengetahuan yang jelas dan benar tentang sesuatu, ilmu yang menjadikan manusia istimewa lebih daripada makhluk yang lainnya. Makhluk lain itu seperti jin kan tidak memiliki ilmu, hanya memiliki nafsu saja. Jadi apapun yang dilakukan tuh seperti malaikat hanya memiliki ilmu tapi tidak memiliki nafsu. Sedangkan manusia ini sempurna, memiliki nafsu, memiliki ilmu, memiliki akal pikiran. Sedangkan menurut An English Reader Dictionary, yang artinya ilmu adalah pengetahuan yang disusun dalam sebuah sistem, khususnya didapat dari observasi dan pemeriksaan fakta. Lalu menurut Webster Super New School and Office Dictionary, dikatakan bahwa science is a systematic knowledge obtained by study, observation, experience, yang memiliki arti kurang lebih sama dengan pengertian ilmu yang dijabarkan di buku An English Reader's Dictionary. Lalu ada pengertian ilmu pengetahuan dalam Al-Quran, ada pada surat Ali Imran ayat 7, yang artinya dialah yang menurunkan Alkitab atau Allah Al-Quran kepada kamu, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat atau orang-orang yang dalam artinya condong kepada kesesatan. Maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripada untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak ada pengambilan pelajaran melainkan orang-orang yang berakal. Lalu kepentingan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan amat penting bagi setiap individu, bahkan dapat meningkatkan martabat manusia. Di dalam Islam, menurut ilmu juga merupakan suatu ibadah kepada Allah, dan terdapat beberapa matlamat tertentu dalam proses menuntut ilmu. Pentingnya mempunyai ilmu adalah untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Matlamat ini adalah untuk menguatkan kepercayaan dan keimanan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ilmu, manusia dapat membaca Al-Quran yang mana terkandung segala persoalan yang wujud di muka bumi ini. Ilmu yang membolehkan manusia mengkaji alam semesta ciptaan Allah ini. Menuntut ilmu tidak hanya terbatas pada hal keakhiratan saja, tetapi juga tentang keduniaan. Jelaslah, kunci utama keberhasilan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat adalah ilmu. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia, maka dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, antara kehidupan dunia dan akhirat, maka dengan ilmu juga. Untuk kehidupan dunia, kita memerlukan ilmu yang dapat menopang kehidupan dunia untuk persiapan di akhirat. Kita juga memerlukan ilmu yang sekiranya dapat membekali kehidupan akhirat. Dengan demikian, kebahagiaan di dunia dan di akhirat sebagai tujuan hidup insya Allah akan tercapai.
Dengan ilmu, manusia juga dapat menjalankan tugas sebagai hamba dan khalifah di muka bumi ini. Sebagai hamba Allah, manusia perlu melaksanakan ibadah-ibadah umum dan khusus. Dalam masa yang sama, manusia juga merupakan khalifah Allah di muka bumi ini. Ilmu yang diperoleh dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala perlulah dikongsi dan disampaikan kepada individu dan masyarakat. Jadi tidak hanya diambil untuk diri sendiri, lalu dibagikan kepada yang lainnya supaya ilmunya berkah. Lalu ada kedudukan ilmu. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia, di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umat manusia untuk terus menuntut ilmu. Hukum mencari ilmu itu wajib menjadi fardu ain untuk setiap manusia mempelajari ilmu sama ada ilmu agama ataupun ilmu duniawi. Ilmu-ilmu ini bersifat praktis, artinya setiap hambanya wajib memahami dan mempraktiskan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bari, Nabi juga telah disebut bahwa menuntut ilmu adalah wajib. Lalu saya akan menjelaskan mengenai amal. Secara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan. Sedangkan saleh berarti baik atau yang patut. Menurut istilah, amal saleh ialah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasan pahala yang berlipat di akhirat. Pengertian amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal saleh atau setiap perbuatan kebajikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah. Sebagaimana ilmu dalam Islam tidak hanya terbatas pada ilmu fikih dan hukum-hukum agama. Ilmu dalam ini mencakup semua yang bermanfaat bagi manusia seperti meliputi agama, ilmu alam, ilmu sosial, dan lain-lain. Ilmu-ilmu ini jika dikembangkan dengan benar dan baik, maka memberikan dampak yang positif bagi peradaban manusia. Sekiranya begitu pengertian mengenai ilmu, iman, ilmu, dan amal. Semoga kalian semua dapat memahami dan menikmati materi yang saya berikan hari ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Nun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.